Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sinyal. Baik, kita mulai dari klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang pertama adalah sinyal nyata dan kompleks ya. Jadi sinyal nyata atau real adalah sinyal yang bernilai bilangan nyata ya. Oke, kemudian sinyal kompleks adalah sinyal yang bernilai bilangan kompleks gitu ya. Perhatikan dua sinyal berikut. Sinyal S1T ini sama dengan A sin 3πT. Kemudian S2T ini merupakan A E pangkat J3πT sama dengan ini ya, kalau sinyal seperti ini bisa diubah menjadi A cos 3πT ditambah dengan J sin 3πT. Ini sebenarnya nanti kalau transformasi Fourier ini kita akan ketemu nih angka-angka yang seperti ini nih. Akan ketemu angka-angka yang imajiner ya. Jadi yang ini kalau penjelasan selanjutnya, yang ini merupakan sinyal yang nyata atau real, sedangkan yang S2T ini merupakan sinyal yang kompleks. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian saya mau menyarankan dulu untuk kalian yang saat ini sudah punya kalkulator, ceklah kalkulator kalian sudah bisa atau belum menghitung bilangan kompleks. Kalau yang belum, segera beli kalkulatornya. Kenapa? Karena nanti di kuliah-kuliah selanjutnya ya, termasuk di sini, pada saat kalian menghitung transformasi Fourier, nanti kalian akan menghitung dalam perhitungan yang kompleks. Kalau belum bisa, ya sebenarnya bisa gitu ya, menggunakan kalkulator yang biasa. Tapi kalian akan sedikit ribet gitu ya. Jadi ada step tambahan yang harus kalian lakukan, yaitu mengkonversi dari yang bentuk, kalau yang ini adalah bentuk polar, sedangkan yang ini dalam bentuk rektangular. Ini kalian harus mengubah ini. Nah, itu cukup memakan waktu ya. Pada saat kalian sudah punya kalkulator yang kompleks, baik ini maupun ini bisa dihitung secara bersama gitu ya. Oke, lanjut ke yang kedua adalah multi channel versus single channel ini ya. Multi channel atau multi channel adalah sinyal yang terdiri dari kumpulan beberapa sinyal independen atau komposit. Sedangkan sinyal satu kanal atau single channel ini adalah sinyal yang tunggal. Perhatikan dua sinyal berikut. S1T ini sama dengan S1T, S2T, S3T ya. Kemudian S2T ini hanya terdiri dari S1T saja. Nah, contoh sinyal yang multikanal adalah sinyal video berwarna. Jadi, sinyal video berwarna ini kanalnya adalah merah, hijau, dan biru. Serta sinyal musik stereo. Kalau stereo itu ada dua, kanan dan kiri ya. Kalau yang mono ya hanya satu saja gitu ya. Kanan kiri itu sama kayak headset ini sebenarnya, cuman kalau headset ini kanan dan kirinya berbeda. Tapi kalau kita memutar lagu yang mono, kanan kirinya nanti akan sama persis gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin spek yang kalau kalian sering nonton di bioskop ya, ada muncul Dolby 7.1. Sebenarnya apa sih maksud Dolby 7.1? Dolby 7.1 itu sebenarnya adalah titik satunya dulu ya. Kenapa di belakangnya ada satu? Sebenarnya satu di belakangnya itu adalah menandakan bahwa subwoofer kita di bioskop itu menggunakan satu subwoofer. Subwoofer itu fungsinya untuk apa? Untuk mengeluarkan nada rendah, bunyinya hanya dung 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 saja. Nah, kenapa subwoofer ini cuma satu ya? Jadi sifat dari nada rendah ini gampang untuk memantul, gampang untuk merambat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat mobil modifikasi ya, dari jauh itu seolah-olah hanya mendengar dung 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 saja. Padahal di dalam mobilnya enggak gitu ya. Jadi di dalam mobil itu semua suaranya lengkap, nada rendah, baik nada rendah maupun nada tinggi semuanya terdengar. Tapi dari luar, karena ada di mobil itu terhalang oleh bodi mobilnya gitu ya, jadi yang keluar hanya nada rendahnya saja. Makanya kita hanya dengar bunyi
dung saja gitu ya. Makanya sebenarnya sound system itu subwoofer itu cukup satu saja gitu ya, itu sudah terdengar kemana-mana. Nah, yang 7-nya ini apa? 7-nya ini adalah speaker yang mengeluarkan suara selain bass tadi gitu ya. Ya, nada rendahnya, vokalnya, ataupun nada-nada tingginya. Nah, 7-nya itu apa? 7-nya itu adalah 1 ada di depan kita, 2 ada di kanan kiri depan, 2 lagi di tengah ya, dan 2 lagi ada di belakang. Jadi seolah-olah kalau misalnya ada peluru yang menembak, itu bergerak dari depan ke belakang gitu ya, seolah-olah kayak lewat gitu ya, padahal sebenarnya cuman suara aja gitu. Dan itu semuanya suaranya mengeluarkan sinyal yang berbeda. Nah, inilah sebenarnya sinyal yang multi channel ya, yang 7.1 gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Kemudian ya itu salah satu contohnya. Kemudian ya ini video berwarna sebenarnya bukan cuman video ya. Contoh yang ada di sini ini bukan cuman video, tapi gambar pun juga sebenarnya seperti itu. Tiap hari kita lihat handphone, sebenarnya handphone kita itu nggak mengenali warna, jadi hanya mengenali angka saja dari 0 sampai 255. Nah, ini kalau ada merah, nah, kan RGB ya, red, green, blue. Kalau ada merah, ada warna merah muncul, bisa jadi itu hanya angka 255 dan 00 gitu ya. Kemudian pada saat muncul warna hijau, itu sebenarnya adalah angka 0, 255 dan 0. Nah, kalau warna gabungan semuanya gimana? 255, 255, 255 akan muncul warna putih gitu ya. Jadi warna-warna yang lain sebenarnya adalah gabungan dari red, green, blue itu, RGB, merah, hijau, biru itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya sinyal yang setiap hari kita lihat, tapi mungkin kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya sinyal yang multi channel, sinyal yang terdiri dari 3 layer gitu ya. Kalau sinyal musik dari 2 layer, kalau yang 7.1 itu tadi berarti ya ada 8 layer sebenarnya. Kemudian sinyal yang satu kanal ini sinyal radio medium wave. Ini pada radio biasa, sinyal yang diterima handphone kita itu sebenarnya adalah sinyal yang satu kanal gitu ya. Oke, lanjut ke klasifikasi yang selanjutnya adalah multidimensional dan single dimensional. Multidimensional adalah sinyal yang lebih dari satu variabel independen, sedangkan sinyal satu dimensi adalah sinyal dengan variabel independen tunggal. Perhatikan 2 contoh sinyal berikut. fxy, nah ini terdiri dari x dan y, sedangkan kalau s1t ini adalah hanya tergantung oleh T atau waktu saja. Sebagai contoh ini, kalau misalnya sinyalnya ini berdasarkan X dan Y ya, kalau yang S1T ini hanya berdasarkan T saja gitu. Oke, lanjut ke sinyal continuous time dan juga discrete time. Nah, ini sinyal waktu kontinu atau continuous time adalah sinyal dengan variabel independen bernilai nyata atau real ya. Setiap saat itu ada, baik di koma-komanya pun, misalnya waktu detik ke 1,5 ada, waktu detik ke 1,6 ada, bahkan detik ke 1,9999 pun ada nilainya gitu ya. Nah, bedanya apa dengan yang discrete? Kalau discrete ini waktunya adalah integer atau bilangan bulat, hanya di 0, 1, 2, 3 ataupun di minusnya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Di tengah-tengah itu gimana? Di antara 1 dan 0 misalnya, 0 dan 1 misalnya. Di antara ini nggak ada sinyal gitu ya. Jadi hanya waktu-waktu tertentu saja. Dan itu waktunya adalah waktu yang bilangan bulat gitu ya. Sinyal XT ini ya, XT sama dengan E pangkat min T mutlak, di mana T adalah bernilai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, sinyal XT adalah waktu kontinu karena T adalah bilangan nyata. Sedangkan XN sama dengan 0,8 pangkat N, di mana N adalah lebih dari sama dengan 0. Selain itu N sama dengan 0. Nah, sinyal XN ini adalah sinyal waktu discrete karena N adalah bernilai integer atau bilangan bulat.
ada dua cara memperoleh waktu diskrit. Yang pertama adalah sampling dari sinyal waktu kontinu atau mencacah atau menghitung. Jadi ini sampling ya, waktu-waktu tertentu saja diambil nilainya, atau mencacah ya sebenarnya kurang lebih juga sama. Misalnya menghitung jumlah anak di dalam kelas gitu ya. Nah ini kalau kita mau lihat, kalau kita mau sampling waktunya diskrit, misalnya setiap 10 menit sekali. Nah pada menit ke-0 detik ke-0 jumlah anaknya 10 gitu ya. Nah pada waktu menit ke-10 detik ke-0 gitu ya, nah kita hitung lagi. Anggaplah misalnya anaknya sudah ke-8, misalnya 2 anak sedang ke toilet gitu ya. Nah ini namanya adalah counting gitu ya. Ini cara untuk mengubah dari waktu yang kontinu menjadi waktu yang diskrit. Nah ini berdasarkan waktu. Kemudian ada lagi yang berdasarkan nilainya. Jadi tadi adalah berdasarkan waktunya, sekarang berdasarkan nilainya atau amplitudonya. Ini continuous value dan discrete value. Sinyal nilai kontinu atau continuous value ini adalah sinyal yang besarnya atau variabel dependennya merupakan bilangan nyata. Kemudian sinyal nilai discrete atau discrete value ini adalah sinyal yang besarnya atau variabel dependennya merupakan bilangan discrete. Artinya bilangan yang memiliki indeks. Tidak selalu bilangan bulat ya. Jadi bisa per 0,25 misalnya, atau per seperempat. Jadi indeksnya adalah 0, seperempat, setengah, 3/4, 1 dan seterusnya. Atau bisa juga 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga ya. Nilainya adalah 0, 2, 4, 6. Yang jelas indeksnya ini memiliki jarak yang sama antara satu indeks ke indeks yang lain gitu ya. Nah ini kalau discrete value itu tidak ada angka yang di antara dua itu gitu. Misal nilainya adalah antara indeksnya dulu kita tentukan. Misalnya indeksnya adalah dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka nggak ada nilai 1,6. Pada saat ada nilai 1,6 dia akan dibulatkan atau istilahnya adalah dikuantisasi. Ini ya sudah ada di sini. Dikuantisasi dari 1,6 menjadi 2. Itu jika indeksnya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau indeksnya adalah 0, 0, 0,5, 1, 1,5. Nah, pada saat muncul angka 1,6 ya, yang paling dekat kemana? 1,6 atau kedua? Pastikan ini yang lebih dekat adalah di 1,5. Maka 1,6 akan dikuantisasi ke 1,5. Nah, itu sebenarnya kuantisasi adalah seperti itu. Baik, selanjutnya adalah melalui kuantisasi ya. Ini kita hapus dulu. Melalui kuantisasi, sinyal bernilai kontinu dapat diubah menjadi sinyal bernilai discrete. Jadi continuous value dikuantisasi menjadi discrete value. Kemudian ini ada sinyal digital. Sinyal digital ini adalah sinyal yang discrete value dan juga discrete time. Ini sekaligus ya, dua-duanya. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Sedangkan ada lagi sinyal analog. Kalau sinyal analog berarti sinyal yang continuous time sekaligus continuous value. Nah, ini ada sinyal digital dan juga ada sinyal analog ya. Kemudian ada lagi sinyal deterministik dan sinyal random. Nah, sinyal deterministik ini adalah sinyal di mana besarannya diketahui dengan pasti apabila diketahui variabel independennya. Misal besarnya di masa lalu dan saat ini dan masa yang akan datang diketahui dengan pasti. Sebagai contoh nih ya, contohnya adalah sinyal misalnya kecepatan kendaraan adalah 2 kali T. Jadi pada saat
T-nya. Oke. Ini khusus untuk T lebih dari sama dengan 0. Jadi pada saat sebelum jalan ya pasti semuanya sudah 0. Nah, berarti akan diketahui nih, kecepatan sekarang adalah 0, kecepatan sebelumnya adalah 0, kecepatan sebelumnya lagi adalah 0. Tapi kecepatan 2 detik yang akan datang, sekarang di T sama dengan 0, kecepatannya masih 0. 2 detik yang akan datang, kecepatannya menjadi 4 ya, 4 meter per detik misalnya. Kemudian kecepatan 8 detik yang akan datang, ini adalah 16 meter per second misalnya. Itu contoh saja. Deterministik. Jadi deterministik adalah yang saat ini, yang sudah lalu ataupun yang akan datang, ini bisa ditentukan. Kemudian ada lawannya dari deterministik, ini adalah sinyal random. Sinyal yang besarnya tidak terprediksi sebelum terjadi. Kadang-kadang sinyal yang rumit menggunakan model random. Nah, ini sebenarnya kalau ini sudah dipelajari ya di mata kuliah sebelumnya ya, di probabilitas ProbStat, probabilitas dan statistika. Nah, ini di probabilitas. Sebagai contoh apa? Contoh sinyal kita melempar dadu. Nah, kalau yang saat ini kita ketahui, yang lemparan, anggaplah kita melempar seharusnya adalah 5 kali. Kita sudah melakukan lemparan yang ketiga. Nah, lemparan ketiga, lemparan kedua, dan lemparan ke-1 itu bisa diketahui ya keluarnya berapa. Tapi lemparan keempat karena belum terjadi, ini tidak dapat diprediksi. Lemparan kelima juga tidak dapat diprediksi karena belum dilakukan. Nah, inilah contoh dari sinyal random. Contoh yang lain lagi apa? Nah, contoh yang lain adalah nomor togel. Nah, ini kalau misalnya bisa terprediksi, ya bandar togel pasti rugi ya. Nah, karena tidak bisa terprediksi ya, makanya si bandar togel itu selalu untung terus tuh. Nah, itu sinyal yang disebut dengan sinyal random. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini ada sinyal genap dan sinyal ganjil. Ini adalah sinyal yang genap. Sinyal yang genap itu akan bisa dipenuhi jika X min T akan sama dengan XT. Artinya dicerminkan oleh sinyal T sama dengan 0 gitu ya. Di garis ini dicerminkan gitu ya. Nah, ini contohnya ya, ini sinyal yang mungkin nggak ada polanya tertentu ya, tapi ini sinyal segitiga aja, ini dicerminkan maka akan muncul seperti ini. Ini sinyal yang kontinu, ini sinyal yang discrete ya. Sinyal yang lain lagi apa? Sinyal cos. Sinyal cos itu jika kita gambar ya, itu akan muncul dimulai dari angka 1 ya. Nah, ini akan turun. Sinyal cos itu akan turun ya, seperti ini. Kemudian jika cos itu kesininya akan segini ya, seakan merupakan pencerminan dari T sama dengan 0. Nah, ada lagi sinyal apa? Sinyal ganjil. Sinyal ganjil ini akan dicerminkan oleh titik 0,0 ya. Jadi bukan, kalau bedanya dengan yang sinyal genap, ini adalah T sama dengan 0 dicerminkan oleh garis ini. Sedangkan kalau yang sinyal ganjil akan dicerminkan oleh titik di sini. Jadi kalau yang di bagian kanannya dia positif, maka di bagian kirinya menjadi negatif atau sebaliknya gitu ya. Contohnya sinyal apa? Contohnya adalah sinyal sin. Nah, kalau sin itu mulainya dari gunung dulu ya, baru lembah, maka di bagian yang negatif dia jadi gunung dulu ya. Maka di sini lembah dulu baru gunung gitu ya. Itu adalah merupakan sinyal yang ganjil. Baik, selanjutnya mengenai konsep frekuensi ya. Konsep frekuensi untuk sinyal continuous time, sebuah sinyal analog berbentuk sinusoid. Ini XT sama dengan A cos omega T plus theta. Untuk T
dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Ini dapat dihitung dengan dalam degree ataupun radian gitu ya. Dan 360 derajat ini sama dengan 2pi radian. Atau 1 derajat ini sama dengan 2pi per 360 radian. Atau 1 radiannya ini ya. Jika 1 radian ini sama dengan 360 per 2pi derajat sama dengan 57,29578 ya. Inilah nanti continuous time dalam konsep frekuensi ya. Nah, sifat frekuensi ini untuk frekuensi tetap atau XAT ini periodik, yaitu XAT ditambah dengan periodenya maka akan sama dengan XAT. Periode dari sinyal ini adalah T, sedemikian hingga berlaku untuk semua T. Ini XAT plus T sama dengan XAT. Nah, jika frekuensi berbeda maka sinyal akan berbeda juga gitu. Dan meningkatkan F ini sama dengan menaikkan laju osilasi atau rate of oscillation. Ketiga sifat ini juga berlaku frekuensi pada sinyal kompleks eksponensial atau XAT ini sama dengan AE pangkat J omega T plus theta. Nah, ini bisa dijabarkan menjadi cos theta plus minus J sin theta. Nah, ini XAT sama dengan A cos omega T plus theta sama dengan A per 2 E pangkat J omega theta plus theta ditambah dengan A per 2 E pangkat J min omega T plus theta. Kemudian sedikit lagi, sifat frekuensi dan fasa dapat dilukiskan dalam fasor seperti terlihat pada bilangan kompleks berikut ini. Representasi fasor dari sinyal sinusoid, semakin tinggi frekuensi semakin besar sudut nih. Jadi ini bilangan realnya, kemudian ini ada bilangan imajiner. Nah, misalnya ini ada A per 2 ini ya, maka di sini akan ada sudutnya. Nah, sudutnya ini adalah omega T plus theta. Nah, ini akan kembali lagi jika frekuensinya sudah lebih dari 360 derajat atau 2pi ya. Nah, 2pi dalam radian. Itu akan kembali ke nilai 0 lagi. Kemudian akan berlanjut lagi. Jadi 360 derajat nanti akan satu putaran kembali lagi ke titik semula. Gitu ya. Ya itulah tadi jika di continuous, sekarang jika di discrete ini sebenarnya sama. Sebuah sinyal sinusoidal waktu discrete berbentuk xn sama dengan A cos omega n ditambah dengan theta, di mana n ini bernilai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. N adalah indeks sampel untuk sinyal seperti ini. Kemudian parameter di ruas kanan dikenal dengan nama ya, ini A-nya adalah amplitudo, omega-nya ini adalah frekuensi, dan theta-nya adalah fasa. Sebagaimana pada kasus continuous time, frekuensi omega dalam satuan radian per indeks sampel memiliki hubungan dengan F atau frekuensi, ini adalah omega sama dengan 2πf. Ya, itulah kurang lebih klasifikasi sinyal ya tadi ya. Itu saja mungkin. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan ya, bisa lewat grup atau bisa di komen di YouTube gitu ya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.